Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dengan channel Reki Amanda Saputra dengan NPM 1821020254. Di sini kali ini kita akan membahas tentang pernikahan. Apa saja materinya? Yang pertama adalah pengertian pernikahan, dasar hukum, terus rukun dan syarat nikah. Oke, baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awalnya merupakan perbuatan yang diharamkan dan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad nikah yang benar. Menurut Muhammad Abu Isra, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dengan wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antar mereka. Untuk selanjutnya, kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakah atau khilzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang artinya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keturunan dan Maha Esa. Yang materi yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum nikah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaina la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah sabda dari Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu atau menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya pengekang syahwat. Lalu untuk yang selanjutnya adalah rukun dan syarat nikah. Yang pertama adalah rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah mempunyai mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi laki-laki, dan yang kelima adalah ijab dan kabul. Dan selanjutnya adalah syarat nikah. Syarat nikah ini untuk laki-laki ada 4. Yang pertama adalah tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua adalah kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga adalah jelas identitasnya. Yang keempat adalah tidak sedang menjalani ihram. Yang selanjutnya adalah syarat untuk mempelai perempuan. Yang syarat ini mempunyai 7. Yang pertama adalah tidak ada halangan syar'i. Yang kedua adalah tidak berstatus suami yang masih sah. Yang ketiga adalah tidak ada hubungan mahram. Yang keempat adalah tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima adalah kemauan sendiri atau merdeka. Yang keenam adalah jelas identitasnya. Yang ketujuh tidak sedang menjalankan ihram. Yang untuk selanjutnya adalah syarat-syarat untuk wali. Syarat-syarat ini mempunyai 6. Yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua baligh. Yang ketiga sehat akal. Yang keempat tidak dipaksa. 5 adil. Dan 6 tidak sedang keadaan ibadah ihram. Syarat-syarat saksi ini ada 8. Yang pertama 1 laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, dan keenam tidak dipaksa,
Yang ketujuh, tidak sedang ibadah ihram. Yang delapan, paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Yang selanjutnya adalah syarat ijab dan qabul. Ini ada 4 macam. Yang satu, tidak dilakukan oleh wali yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Atau syarat ketat, keduanya harus mubayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga adalah keduanya tidak boleh kontradiksi. Baik, yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan secara didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata atau yang bisa membuat rancu dalam video ini, saya mohon maaf, dan juga bisa komen di bawah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.